กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video pembacaan e-book Riwayat Spiritual Acanman part 44 masih membacakan catatan kali ini yang ada di bagian 3 yaitu batin bebas. E-book mengenai Venerable Acharyaman Buddhidata Thera, a spiritual biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Mengenai nama-nama penerjemah dalam e-book ini dapat Anda baca di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Catatan bagian 3, batin bebas. 1. Mengenai Chaukun Upali. Chaukun Upali atau Jan Siri Chando 1856 sampai 1932. Chaukun Upali, kepala wihara Wat Boro Maniwat di Bangkok, adalah seorang sarjana Buddhis terkenal yang selalu berjuang untuk menerapkan teori Dhamma dalam praktek. Atas dasar hubungan pribadi yang dekat dan rasa hormatnya pada nasihatnya yang bijaksana, Acharyaman menganggap ia sebagai seorang pembimbing dan selalu menemuinya setiap kali mengunjungi Bangkok. 2. Nama kanda adalah 4 komponen batin kepribadian: perasaan atau wedana, ingatan atau sanya, pemikiran atau sangkara, dan kesadaran atau winyana. Semuanya hanyalah keadaan alami yang terus-menerus timbul dan lenyap, karena tidak ada bagian diri yang berinti dan kekal yang dapat ditemukan dimanapun dalam keadaan-keadaan batin ini. Maka disebutlah mereka sebagai anatta atau tanpa diri. 3. Ini catatan mengenai pemahaman teoritis. Pemahaman teoritis yang dihasilkan dari ingatan atau sanya sangat berbeda dengan pengertian sesungguhnya berdasarkan kebijaksanaan atau panya. Dalam pengertian ini, sanya berarti pengetahuan yang diperoleh dari mempelajari teori-teori dan uraian-uraian mengenai praktek Buddhis, yaitu pembelajaran akademis. Pemahaman intelektual semacam ini sendiri saja tidaklah cukup karena pemahaman tersebut bergantung pada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang mengarah pada spekulasi dan dugaan. Seseorang dapat mengingat nama-nama dan penjelasan semua faktor Dhamma misalnya, namun ia tidak dapat menemukan kebenaran faktor-faktor tersebut di dalam dirinya. Panya, di sisi lain, adalah sebuah pandangan intuitif yang jelas yang diperoleh dengan pertanyaan, penyelidikan, dan analisa secara langsung atas bermacam-macam faktor yang timbul selama meditasi, atas pertimbangan prinsip-prinsip, alasan, hingga hubungan sebab dan akibat antar faktor-faktor tersebut menjadi sangat jelas terlihat. Pengertian intuitif semacam ini, ketika tidak bertentangan dengan teori Dhamma, membawa kepastian pengalaman langsung pribadi yang dapat dengan pasti diterapkan untuk membantu menyelesaikan kumpulan masalah berikutnya yang timbul dalam menjalani latihan meditasi. 4. Sandithiko, artinya pembuktian diri. Langsung terlihat jelas, terlihat di sini dan sekarang. Ini merupakan sebuah penjelasan tradisional untuk Dhamma. 5.
Ini adalah catatan pada paragraf pada saat Acharyaman mencapai pengertian tertinggi. Secara harfiah berarti kolam pengertian. Bahasa Thailand, Neng Ao. Kata Ao dalam bahasa Thailand adalah seruan lisan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang baru saja menyadari pengertian sesungguhnya dari suatu hal tertentu. Seperti dalam ungkapan, jadi seperti ini rupanya. Dalam kasus Acharyaman, bisa diungkapkan sebagai, jadi seperti ini cara Buddha memperoleh pencerahan. 6. Paticca Samuppada disebut sebagai Pacayakara dalam tulisan, adalah sebab akibat yang saling bergantungan. Sebuah pernyataan ringkas tentang bagaimana ketidaktahuan yang mendasar atau awijja mengakibatkan timbulnya seluruh lingkaran kehidupan yang terus berulang. 7. Visuddhi Dhamma yang berarti Dhamma kemurnian absolut adalah persamaan kata untuk Nibbana. 8. Sukha Vihara Dhamma atau Dittha Dhamma Sukha Vihara dari seorang arahat. Hidup dengan bahagia dan senang di alam berwujud hingga ia akhirnya meninggal dunia. 9. Watta Cakka adalah lingkaran kelahiran kembali yang berputar terus-menerus seperti sebuah roda. Dengan hancurnya watta cakka, maka wiwatta citta atau citta yang telah berhenti berputar pun diwujudkan sepenuhnya. 10. Vimutti Dhamma yang artinya Dhamma kebebasan absolut adalah persamaan kata lain untuk Nibbana. 11. 5 kanda atau kelompok badan, perasaan, ingatan, pemikiran, dan kesadaran merupakan komponen fisik dan batin kepribadian dan pengalaman indera secara umum. Biasanya para kanda merupakan alat-alat yang digunakan oleh para kilesa untuk menciptakan dan mempertahankan dunia sangsara. Ketika kilesa telah dihapuskan, kanda akan kembali berfungsi secara alami seperti biasanya. Namun, karena pengaruh-pengaruh kilesa yang menodai tidak lagi ada untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan mereka, maka mereka kemudian bekerja semata-mata hanya dalam perintah Dhamma. Kelima kanda tersebut tetap menjadi komponen kepribadian seorang arahat selama ia hidup. Ketika ia akhirnya meninggal dunia, cintanya tidak lagi mempunyai hubungan dengan kelima kanda tersebut. 12. Yatha dipo ca nibbuto, artinya padam seperti nyala api lampu. Istilah ini mengacu pada nibbana bagi seorang arahat setelah ia meninggal dunia. Analogi lain membandingkannya dengan api dengan bara dingin yang padam. 13. Di sini Acharyaman membandingkan kenyataan relatif dan umum atau sammuti dengan kebebasan absolut atau vimutti. Cinta, sifat dasar alami pengetahuan pikiran, telah dikuasai oleh ketidaktahuan yang mendasar atau awijja sejak dulu sekali. Ketidaktahuan yang mendasar ini telah membentuk suatu inti atau titik pusat yang mengetahui di dalam citta. Keberadaan pusat yang salah itu menimbulkan pandangan individu yang merupakan inti identitas diri.
Keakuan ini membentuk pandangan dualisme, atau yang mengetahui dan yang diketahui, dan dari sana mengalir keluar kesadaran untuk membentuk dunia 5 kanda dan semua pengalaman indera, yang pada gilirannya memperkuat rasa keakuan dari yang mengetahui. Semua ini bermula dari arus cinta yang mengalir keluar untuk membentuk seluruh dunia indera, dunia keadaan berkondisi. Karena inilah dikatakan bahwa semua keadaan fisik dan batin bersifat relatif dan merupakan kenyataan-kenyataan umum atau sammuti. Mereka hadir hanya relatif bagi yang mengetahui, yang merasakan mereka. Oleh sebab itu, mereka hanyalah kebiasaan yang dibawa oleh cinta menjadi bentuk dan diberi identitas subjektif dengan tujuan untuk mengalami perwujudan-perwujudannya sendiri. Pada gilirannya, perwujudan-perwujudan ini menjadi tertanam dalam rasa keakuan cita itu sendiri. Dengan demikian, yang diketahui menjadi tidak dapat dibedakan dari yang mengetahui. Dan dualisme menjadi lingkaran penuh yang menjerat cinta dalam jaring khayalan diri sendiri. Cinta pun menurun hingga menjadi bergantung pada perwujudan-perwujudannya untuk menilai sifat keberadaannya sendiri. Ketika ketidaktahuan mendasar telah dihancurkan, titik pusat dari yang mengetahui menjadi terpecah, yang mengakibatkan semua pandangan keakuan bersama-sama menghilang dari cita. Dengan lenyapnya identitas diri, semua perwujudan cita, semua kenyataan-kenyataan relatif dan umum terlepas dari kekuatan mereka untuk menipu dan tidak lagi muncul di dalam cita. Walaupun mereka masih terus menjalankan perannya dalam bentuk 5 kanda, selama seorang arahat masih hidup, mereka tidak lagi tertanam dalam identitas cita dan tidak mendapat bagian dalam mengkondisikan garis besarnya. Ini yang disebut vimutti, kebebasan mutlak dari semua kondisi. Tidak ada kondisi apapun yang hadir bagi kebebasan ini. 14. Nong au. Secara harfiah berarti kolam pengertian. Lihat catatan 5 di bagian ini. 15. Wisuddhi Dewa dibuat hebat oleh kemurnian pencapaiannya, yaitu seorang arahat. 16. Dhammapada ayat 354 berbunyi, hadiah Dhamma adalah hadiah terbaik. Rasa Dhamma adalah rasa terbaik. Kebahagiaan dalam Dhamma adalah kebahagiaan tertinggi. Kebebasan dari nafsu mengakhiri semua penderitaan. 17. Rekan spiritual. Secara harfiah berarti rekan seseorang dalam mengembangkan kesempurnaan batin atau parami. Kebanyakan makhluk hidup mempunyai individu yang umumnya berlawanan jenis kelamin, yang dengannya mereka mempertahankan hubungan yang intim dan pribadi, mengarungi kehidupan yang tak terhitung banyaknya selama beribu-ribu kehidupan. Pasangan-pasangan yang memegang komitmen batin bersama yang kuat akan menghubungkan dan memperbaharui hubungan mereka, saling membantu satu sama lain untuk mengembangkan satu aspek atau aspek lain kesempurnaan spiritual. Teman setia semacam ini dianggap penting bagi upaya pencarian panjang untuk menjadi Buddha yang tercerahkan dengan sempurna. Seperti yang digambarkan cerita Buddha Gautama sendiri, pada masa ribuan tahun bumi yang lalu, sebagai seorang pertapa yang tinggal di hutan, bernama Sumedha, ia bersujud penuh di kaki Buddha sebelumnya
yaitu Dipangkara, dan bertekad untuk menjadi seorang Buddha sendiri di masa yang akan datang. Saat ia membuat tekad ini, seorang wanita muda membawa dupa dan bunga-bunga melangkah maju dengan sukacita untuk memberi selamat kepadanya. Ia langsung menolak dukungannya dan mengatakan bahwa sebagai seorang petapa yang tinggal di hutan, ia harus hidup seorang diri. Buddha Dipangkara lalu memperingati petapa muda tersebut dan memberitahukan padanya bahwa setiap orang yang berkeinginan mencapai kebuddhaan mempunyai rekan spiritual atau pada paricarika yang merupakan teman tak terpisahkan sepanjang perjalanan panjang dan sukar menuju kesempurnaan. Setelah itu, melalui berbagai kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, Sang Bodhisattva dan rekan spiritualnya berusaha keras dan berkorban bersama demi kepentingan makhluk hidup lain sepanjang perjalanan mereka menuju jalan pencerahan. 18. Pengetahuan kebijaksanaan atau panyanyana. Istilah ini mengacu pada pengetahuan yang keenam atau yang terakhir dari pengetahuan-pengetahuan khusus atau abinya, yaitu pengetahuan akan pelenyapan seluruhnya aliran keluar dalam tanda kutip citta atau asawakayanyana dan menandakan pencapaian nibbana. 19. Brahma Wihara adalah 4 alam agung atau dewa yang dikembangkan melalui latihan-latihan cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, kegembiraan simpati atau mudita, dan ketenangan batin atau upeka. Meditasi terhadap keempat sifat batin ini secara khusus sangat bermanfaat untuk menjadi penangkal kebencian dan kemarahan. 20. Keempat Brahma Wihara, cinta kasih, welas asih, kegembiraan, simpati, dan ketenangan batin termasuk dalam istilah ini. 21. Dari asalnya, Sawaka berarti murid langsung Sang Buddha, yaitu seseorang yang memperoleh pencerahan setelah mendengar ajaran Sang Buddha. Dalam kasus Acariaman, ia membatalkan tekadnya terdahulu untuk menjadi seorang Buddha pada masa yang akan datang, dengan tujuan untuk menjalankan ajaran Buddha yang ada, dan sebaliknya justru menjadi murid dalam tanda kutip yang tercerahkan. 22. Asawa adalah noda-noda batin yang mengalir keluar dari pikiran untuk menciptakan banjir lingkaran kelahiran dan kematian yang terus berulang. 23. Usia minimum untuk penahbisan sebagai biku adalah 20 tahun. Akan tetapi, anak laki-laki di bawah usia tersebut boleh ditahbiskan sebagai samanera. Para samanera mencukur kepala mereka, memakai jubah kuning, dan menjalankan 10 aturan dasar. Walaupun tidak ada usia minimum untuk penahbisan samanera yang disebut dalam kitab, di Thailand secara tradisional, anak laki-laki yang telah berusia 7 tahun dapat diterima. Tradisi ini mengikuti cerita putra Sang Buddha, Rahula, yang diizinkan untuk ditahbiskan sebagai samanera pada usia 7 tahun. 24. Secara harfiah, watta dukkha berarti rasa sakit dan penderitaan yang dialami di dalam lingkaran sangsara. 25.
mengenai kenyataan-kenyataan relatif dan umum atau sammuti dapat dilihat di catatan nomor 13 dalam bagian ini. 26. Anupadisesa nibbana, yang berarti nibbana tanpa adanya komponen-komponen fisik atau batin kepribadian, yaitu 5 khandha, adalah nibbana penuh seorang arahat setelah ia meninggal dunia. 27. Nimitta adalah tanda, gambar, atau penglihatan batin yang timbul secara spontan dalam citta. 28. Berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat luas tentang nibbana, seseorang akan berpikir bahwa sifat dasar nibbana yang tidak berkondisi atau asangkhata secara alami menyiratkan bahwa sama sekali tidak ada kondisi atau batasan apapun yang dapat melekat pada nibbana. Mempercayai bahwa setelah meninggal, para Buddha dan Arahat berada sepenuhnya di luar batas kemungkinan adanya hubungan dengan dunia ini adalah menjadikan keadaan pada yang tidak berkondisi. Lihat lampiran 1. 29. Sammodaniya dhamma secara harfiah berarti keramah tamahan, saling bertukar salam persahabatan. 30. Ini adalah catatan mengenai kalimat Acaryaman ingin mengetahui bagaimana para biku pada zaman Sang Buddha bersikap saling menghormati. Itu samici kamma. 31. Wisudhi dhamma, yang berarti dhamma kemurnian absolut, adalah persamaan kata untuk nibbana. 32. Senioritas dalam sangga didasarkan pada tanggal penahbisan seorang biku dan jumlah pertapaan musim hujan yang telah dilewatkannya berturut-turut dalam jubah bikunya. 33. Ini mengenai kayu nangka yang untuk bahan warna mencelup jubah. Kayu keras dari batang pohon nangka, yaitu pohon buah yang tumbuh di sebagian besar Asia Selatan dan Asia Tenggara, direbus untuk mengeluarkan warna coklat kekuningannya yang kemudian digunakan untuk mewarnai jubah bikku. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang